Selamat berjumpa lagi dengan saya di channel saya, Pedal Team. Dalam video ini saya akan membahas jenis-jenis road bike, perbedaan masing-masing, serta keunikan masing-masing. Jangan sampai kita salah dalam memilih road bike, apalagi sudah beli tidak bisa dikembalikan. Simpan kwitansinya supaya bisa dibalikin uangnya kalau salah beli. Oke? Apabila rekan-rekan suka dengan channel saya, di like, kalau bisa di subscribe, supaya saya terus bisa mengembangkan channel ini dan bisa terus share info-info menarik seputar pergoesan dan persepedahan. Tanpa panjang lebar, mari kita lanjut. Let's go! Dalam memilih sepeda, kita harus tahu keunggulan serta keterbatasan masing-masing jenis. Yang paling utama tentunya kita tahu jenis sepeda apa yang kita mau dan jenis apa yang kita butuhkan. Dalam membeli sepeda tidak bisa sembarangan, terutama dalam hal memilih apa yang terbaik buat kita. Lalu apa sih jenis-jenis road bike yang perlu kita ketahui? Mari kita bahas. Kita mulai dengan jenis pertama, yaitu race bike. Apa itu race bike? Race bike adalah jenis sepeda dengan teknologi untuk balapan atau untuk racing. Ini yang sering disalah kaprahkan dengan sepeda balap. Padahal belum tentu yang memiliki drop bar atau stang yang melengkung itu adalah sepeda balap. Akan tapi begitu kita melihatnya sudah kita stigmakan sebagai sepeda balap. Karakternya dari race bike itu adalah lebih aero. Jadi ketika kita duduk di atas sepeda itu badan kita lebih membungkuk, lebih rendah untuk keuntungan di aerodinamika. Juga lebih ringan, tidak banyak pernak-pernik aneh-aneh. Fokusnya kepada kecepatan dan juga keringanan. Dia cukup aero dan juga cukup ringan untuk menanjak. Karakter frame-nya juga lebih rigid atau lebih kaku karena mereka mengutamakan kepada power dan juga kepada speed sehingga tidak terlalu banyak fleksibilitasnya di frame itu sendiri. Contoh-contohnya adalah Giant TCR, Trek Domani, atau misalnya yang seperti ada di belakang saya ini, Canyon Ultimate. Jenis kedua adalah gravel bike. Gravel bike dikarakteristikan dengan frame yang lebih comfort, posisi yang lebih tegak, ban yang lebih lebar. Biasanya juga memiliki gear yang lebih bersahabat untuk mendaki. Gravel bike juga biasanya dibangun lebih solid. Dan ada beberapa gravel bike terutama yang bikinan zaman dulu sebelum adanya teknologi disc brake menggunakan cantilever brakes atau rem cantilever. Banyak kita lihat di mountain bike atau federal zaman dulu. Jenis berikutnya adalah aero bike. Ini salah satu sepeda yang cukup marak di kurun waktu 15-20 tahun terakhir ini seiring dengan meningkatnya teknologi aerodinamika di bidang persepedahan. Yaitu sepeda yang bisa membelah angin dengan efisien dan tidak terlalu menumpukan kepada ringannya sepeda itu. Jadi kebanyakan aero bike ini memang lebih berat daripada race bike karena bahannya lebih banyak. Walaupun dia sama-sama terbuat dari serat karbon, karena dibutuhkan fairing atau sirip-sirip untuk membelah angin, maka lebih banyak material yang digunakan di aero bike daripada di race bike. Sehingga sepedanya menjadi lebih efisien dalam membelah angin dan memang lebih cepat. Tentu ada kekurangan-kurangannya dari aero bike dibandingkan race bike, yaitu apabila mendaki sedikit lebih berat. Dan juga biasanya aero bike menggunakan bahan karbon yang cukup dalam sehingga kadang lebih rentan dari crosswind atau angin dari samping. Memang aero bike dikhususkan untuk membelah angin seperti roket gitu ya, wush wush. Ada beberapa contoh dari sepeda pabrikan yang mengeluarkan aero bike, yaitu misalnya Cannondale System 6 atau seperti merek Canyon, mereka juga mengeluarkan khusus Canyon Aero. Ingat, aero bikes adalah sepeda balap juga, jadi memang biasanya frame-nya juga cukup stiff. Jenis sepeda berikutnya adalah sepeda endurance atau endurance bike. Apa itu endurance bike? Endurance bike adalah teknologi yang ditujukan kepada mereka yang suka jalan jauh dan membutuhkan endurance atau ketahanan. Sepeda endurance juga menitik beratkan kepada comfort atau kenyamanan. Jadi ketika kita duduk, posisinya agak tegak. Tentunya di sini aerodinamika serta racing bukan menjadi titik berat dan kenyamanan lebih dipentingkan. Endurance bike juga memiliki fleksibilitas yang cukup baik sehingga bisa meredam getaran-getaran di jalan, tidak seperti race bike atau aero bike yang sangat stiff. Jadi kebanyakan endurance bike ini memang cukup nyaman, apalagi kita mau jalan-jalan jauh. Endurance bike juga bisa kita sebut dengan sportive bike. Ada beberapa negara yang menyebutnya dengan sportive bike. Jadi ingat, untuk yang kita pakai di jalan saja, itu banyak jenis-jenis frame-nya. Jadi jangan salah pilih.
Jenis berikutnya akan saya kelompokkan menjadi satu, yaitu commuter dan touring bike. Jadi ada juga commuter bikes yang tidak lurus atau tidak seperti hybrid, melainkan memiliki drop bar juga. Mereka sekali lagi menitik beratkan pada kenyamanan dan dibangun lebih solid. Jadi bahannya lebih kuat sehingga lebih bisa menahan benturan-benturan di jalan apabila kita membawa tas yang berat atau barang-barang yang berat. Touring bike ini lebih menitik beratkan kepada jalanan yang kurang bersahabat. Bisa dibilang hampir off-road ya. Jadi saya masukkan di kelompok sini karena memang mereka mirip-mirip jenisnya, mirip-mirip fungsinya. Yang satu untuk jalanan mulus, yang satu jalanan yang agak geradakan gitu ya, yang jalannya agak tidak mulus. Sekali lagi, sama touring bike juga menitik beratkan kepada kenyamanan dan kekuatan serta kemampuan untuk mengangkat barang-barang yang banyak. Lalu ada satu jenis sepeda yang mungkin kita sering lihat dan kelihatannya sudah seperti datang dari luar angkasa ya, yaitu TT bike atau triathlon bike, time trial bike. Nah, ini jangan sampai rekan-rekan salah. Kita lihat posisinya sudah seperti belalang, stangnya sudah seperti roda kemudi untuk pesawat jet, lalu kita bilang ini sepeda yang canggih. Time trial bike atau TT bike ini memiliki fungsi yang khusus untuk time trial, juga untuk triathlon. Biasanya posisinya lebih aero, lalu tempat duduknya juga lebih tegak ke depan, karena dia harus mengakomodir posisi tubuh yang lebih menunduk. Lalu biasanya dilengkapi dengan TT bar atau time trial bar. Time trial bike juga biasanya dilengkapi dengan stang yang seperti tanduk. Karakteristik frame-nya juga sangat aero. Bahkan banyak time trial bike yang dilengkapi dengan ban belakang yang ditutup seluruhnya seperti disc ya, karena mereka mengkhususkan dengan jalanan yang flat atau rata, tidak ada mendaki, dan juga diutamakan pada kemampuannya membelah angin. Jadi tidak aneh apabila TT bike atau triathlon bike ini lebih berat dari sepeda biasa. Ada juga satu sepeda yang kita sebut dengan track bike atau sepeda track. Apa itu track bike? Mungkin ini adalah sepeda yang sejatinya sepeda balap, yaitu mereka yang memakai balapan di track atau di velodrome. Biasanya mereka fiksi ya, dan dia single speed, jadi cuma ada satu di depan dan ada satu di belakang. Rasionya juga tinggi di depan, mungkin bisa sampai 60, dan di belakangnya juga kecil. Kenyamanan itu prioritas paling bawah untuk track bike. Mereka biasanya juga menggunakan ban yang kecil untuk keuntungan aerodinamika, karena mereka racing di tempat yang terkontrol, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada macam-macam. Ini sejatinya yang disebut dengan sepeda balap karena tujuannya memang cuma satu, speed, kenceng. Nah, itulah bahasan saya tentang jenis-jenis road bike. Tentunya ada jenis-jenis lain seperti cyclocross. Itu bisa kita cari lagi. Kalau kita gali lebih dalam, sangat banyak jenis-jenisnya. Tapi secara garis besar itulah jenis-jenis sepeda yang perlu kita ketahui sebelum kita membeli road bike. Jadi kita tahu jenis apa frame-nya, kenapa kita harus membeli sepeda itu, apa gunanya untuk kita, apa keuntungannya. Oke, mungkin sampai di situ dulu video dari saya. Semoga berguna, semoga rekan-rekan tidak kejeblos membeli sepeda yang salah karena tidak memiliki pengetahuan yang cukup. Semoga saya juga bisa membantu rekan-rekan dalam membuat keputusan. Akhirnya saya ucapkan terima kasih untuk waktunya telah menonton channel Pedal Team. Subscribe apabila belum subscribe. Semoga video ini berguna dan salam Pedal Team.